sebagai anak petani, Iya. karena petani ada pesan beliau, kalau bersahabat bersahabatlah dengan tanah. Itu pesan Abang Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ICP yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Tokoh Inspiratif. Kali ini kita akan mengupas dan mengintip perjalanan karir dari seorang yang sudah sukses di mata kita, namanya juga cukup familiar di Kabupaten Merangin. Dia seorang anggota kepolisian plus juga menjabat sebagai manajer Koperasi Ngalo Tantan dan juga komisaris salah satu PT Perkasa Tantan Nusantara. Untuk itu kita akan bertanya-tanya gimana beliau membangun sebuah usaha. Sebelum kita mau mengupas perjalanan karir Abang, boleh kita sapa dulu Abang, gimana kabarnya saya? Alhamdulillah baik-baik. Baik Bang. Siap. Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap selalu bekerja. Selalu bekerja walaupun di suasana pandemi sekarang ini. Siap. Ini kita mau mengintip perjalanan karir Abang nih supaya bisa motivasi untuk pemirsa ICP, untuk para generasi milenial. Gimana sih membangun sebuah usaha, membangun sebuah cita-cita itu bagaimana? Karena Abang sudah sukses di mata kita kan? Alhamdulillah sukses tidak sih, tapi kita mau berbuat ikhlas. Pada intinya kita selalu berbuat ikhlas, semua itu pasti ada hasil. Sebelum kita mau mengupas perjalanan karir Abang, boleh Abang memperkenalkan diri profil singkat supaya pemirsa ICP ini tahu siapa sosok Bang Fahmi ini, siapa Anda? Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi SH MH. Saya masih aktif sebagai abdi negara di kepolisian. Pangkat terakhir saya Bribka. Jabatan saya di kepolisian sebagai Kanit Propos Polsek Tabir Hulu, Polres Merangin. Itu profil singkatnya. Profil singkat saya. Sebelumnya saya dinas di kepolisian Resor Polres Merangin. Sebelumnya saya sebagai ujung tombak Kop Primopori. Itu menyangkut dari profil dari kepolisian Abang ya? Iya. Kalau untuk ini Bang, anak berapa tahun? Kalau untuk anak saya sudah 5 ya. Perempuannya 4, laki-lakinya 1. Laki 1 ya. Siap. Asli orang Sungulang ya? Asli saya dilahirkan di Sungulang. Sungulang ya. Ini kalau boleh kita ketahui, ini Abang dari kecil-kecil itu memang pengen jadi polisi atau pengen jadi apa kalau dari kecil dulu? Kalau cita-cita dari kecil saya memang jadi aparat negara. Oh, pengen jadi aparat negara. Iya. Karena tuntutan keluarga, Iya. saya pernah jadi anak pondok. Oh, jadi anak sembret. Nah, dia lecah, mungkin tidak asing lagi. Oh, dia lecah. Iya. Di sana pernah Bang ya? Ya, karena saya ini memang keinginannya jadi aparat negara, saya sampai cuma kelas 3
Saya ambil saya menengahnya masuk man. Oh, masuk man. Man Bangko. Man Bangko. Iya, man negeri Bangko. Oh, itu memang sesuai dari keinginan. Karena kita mengarahkan ke aparat negara itu tadi, kita harus ada umumnya juga. Iya. Kalau dia lecah waktu itu memang nggak ada umum, kita memang ngaji mondok. Iya. Memang ilmu agama. Iya. Umumnya sedikit lah ya. Ya. Oh, jadi kalau untuk itu tahun berapa abang mulai diangkat menjadi polisi? Saya tamat alumni Man Bangko 99. Iya. Di waktu saya masih belajar di saat kelas 3 Man Bangko, saya ikut tes. Ikut tes Bintara Polri waktu itu. Pas di akhir tes Pantohir boleh dikatakan saya gugur Bintara karena prioritas waktu itu. Iya. Ada penawaran Tamtama Brimob. Oh, gagal dari Bintara ditawar jadi Tamtama Brimob. Tamtama ya. Beiring waktu dengan pemikirannya matang waktu itu, biarlah inilah perjalanan hidup saya. Iya. Saya terima masuk pendidikan Tamtama Brimob tahun 2000. Iya. Selesai Tamtama Brimob 27 Januari 2000. 2000 Ya, itu mulai diangkat langsung penempatan di Sat 2 Pelopor Gedung Harang Bogor. Oh, di Bogor pertama kali apa itu? Koprimob Polri. Iya. Itu gimana bang pengalaman di sana selama bertugas itu? Pengalaman saya Iya. sebagai ujung tombak Koprimob Polri, Mabes Polri, Iya. saya berdinas di medan konflik. Di medan konflik ya. Ya, pertama saya dinas tahun 2001 akhir 2001 awal saya itu dinas Aceh. Di Aceh ya. Aceh tepatnya di Tapatuan, Iya. Kecamatan Turmon, salah. Iya. Di situ pengalaman awal saya pergi ke medan perang. Iya, bertempur bang ya. Bertempur baru 1 bulan di Aceh kami ada penyerangan. Iya. Di situ saya dapat musibah. Abang Saya kena bom. kena bom ya. Itu di bagaimana kondisi waktu itu? Saya langsung dievakuasi ke Medan, Evakuasi ya. rumah sakit Rumkit Medan. Iya. 2 bulan saya di Medan, saya dinyatakan sembuh. Ada penawaran pimpinan, kamu kembali ke kesatuan atau kamu kembali ke Aceh. Iya. Saya memilih kembali ke Aceh. Kita cari. Ya, Apa yang membuat abang kok mau lagi ke sana? karena kita ditanamkan sebagai prajurit Iya. tanpa mengenal takut. Jadi kita harus Siap. siap. Iya. Dengan konsekuensi apapun ya. Iya, dengan kondisi apapun waktu itu. Dilanjut lagi ke di Aceh waktu itu. Habis sehat. 11 bulan. 11 bulan ya. 11 bulan Di Aceh. Aceh, kita kembali ke kesatuan. Setelah itu Ambon. Wih. Ambon nggak salah 2002 atau 2003. Iya. Ambon di situ 7 bulan. 7 bulan dia mau. Ya, yang
kembali dari Ambon, saya menikah dengan istri saya. Dengan istri ini. Ya. Waktu berapa umur waktu menikah? Saya di masa dinas 3 tahun. Oh, 3 tahun. Masa dinas 3 tahun saya ngajukan nikah. Nikah? Salah, orang Bogor. Ah, orang Bogor. Oh, orang Bogor. Saya kira sih. Enggak, orang Bogor asli. Orang Bogor. Nah, kebetulan istri saya ini sebagai anak kolong. Anak kolong itu berarti anak polisi juga. Oh, saya kira orang sini tadi. Berarti dari Bogor. Dari Bogor. Oh, nikah. Belum sampai 2 minggu Iya, iya. nikah, berangkat lagi ke Aceh. Balik lagi ke Aceh. Iya, ditugaskan lagi ke Aceh. Alhamdulillah di tespek kehamilan saya istri saya mengandung. Waktu itu ya, waktu Iya. berangkat ke Aceh lagi. Sebelum berangkat ke Aceh, Iya. ngeluh dia kan 2 minggu itu. Berangkatlah saya ke Aceh. Iya. Berangkat ke Aceh 9 bulan. Di Aceh saya berdoa, ya Allah, kalau memang aku ingin melihat anakku yang pertama lahir, Iya. memang doa yang kita tampung itu yang kita diminta yang dikabul. Dikabul. 9 bulan lewat, saya sampai di rumah, istri saya, anak saya lahir. Lahir pas abang sampai lahir ya di Bogor. Iya, Bogor lahir. Dari waktu 2006 awal. Sebelum itu saya masih berangkat lagi ke Aceh. Iya. Dari 2006 awal saya mutasi ke Polda Jambi. Polda Jambi. Polda Jambi langsung ke Polres Semarang. Ke Polres Semarang ini. Ya. Langsung ke Polres. Di Polres berapa lama waktu menjabat Polres? Kalau di Polres saya dari tahun 2006 ya, sampai sekarang. Sampai sekarang masih Iya. Polres. Di ruang lingkup Polres lah. Saya pernah di Tabirulu. Iya. Sebelumnya Polres, saya pernah di Pospol Margo, Iya. Tabirulu, terus Muara Siau, Polsek Muara Siau, kembali lagi ke Polres. Nah sekarang menjabat Kanipropos Tabirulu. Dulu itu luar biasa perjalanan karir Iya. dari Ambon, Aceh, Bogor dan akhir kembali ke tanah kelahiran Bang ya. Ayat tanah kelahiran. Iya. Di samping itu juga kita tidak diam, karena apa? Background saya ini sebagai anak petani. Iya, iya. Berarti orang tua abang memang Memang petani. Nggak ada latar belakang pendidikan. nggak ada. Tapi orang tua saya memang orang yang gigih. Kami bersaudara 10 orang. Abang nomor Saya nomor 8. Alhamdulillah orang tua dengan gambaran orang tua sebagai petani, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan sebagian besar itu pegawai negeri. suatu bisnisnya. Walaupun berlatar belakang petani namun tidak menyurutkan semangat. Memang semangat, Iya. mendidik kami sehingga kami ini bisa berpikir untuk ke depan. Merangin, pindah ke Merangin itu menyontohkan sosok orang tua. Karena kita ini sebagai anak petani, Iya. karena petani ada pesan beliau, kalau bersahabat bersahabatlah dengan tanah. Itu pesan orang tua. Bersahabatlah dengan tanah, kata beliau. Yang selalu abang kenang. Iya, selalu saya kenal. Jadi pesan itu yang membuat motivasi abang hingga Iya. mendirikan sebuah koperasi perkebunan Iya. tentang. Iya. Ini sebelum kita membahas tentang koperasi ini, saya pernah juga dengar kalau katanya abang juga berangkat dari bawah, dulu juga pernah menjadi tukang tampal. Ini pemirsa sebelum sukses juga pernah gitu, Bang? Iya, di samping saya dinas, saya aktif dinas. Iya. Untuk menambah income. income. Iya. Saya pernah jadi pengecer minyak, Oh, penghasil minyak pemirsa. minyak bensin, minyak solar waktu itu. Iya. Saya ambil pom bensin, saya sedot sendiri. Iya.
saya jual di jalan Encer ya. encer di depan kantor. Dulu belum ada seperti ini. Beriring waktu saya mulai meningkat, buka juga cucian mobil, bantalan. Kalau tidak ada anak buah saya siap turun. Apa sendiri yang turun cuci? Turun nyuci. Pol ya? Cuci. Wow. Nggak ada gengsi ya? Nggak ada. Bahkan keluarga sendiri ada yang salah satu nyeletuk. Wah, nggak malu itu polisi, ada minyak, cuci mobil orang, Tapi saya bangga karena modal bangga itu apa? Kalau makan gaji, itu pesan orang tua saya juga tuh. Kalau pegawai itu kata kalau orang tua saya ngomong itu makan gaji. Kalau sebagai pemakan gaji itu udah jelas gaji, orang udah tahu semua. Tapi kalau kita mempunyai usaha, orang tidak bisa menilai berapa pendapatan kita. Iya kan? Iya betul. Jadi orang nggak tahu berapa pendapatan per hari, per bulan harus spekulasi. Kalau 200, 500, dia punya usaha. Makanya saya terus berjuang meyakinkan semua orang bahwa punya usaha kecil maupun besar itu pasti ada hasil. Dengan kegigihan itu tadi. Nggak pernah malu. Saya tidak pernah malu. Saya mulai nikah usaha itu tadi. Saya pernah punya cucian selain Among, saya yang punya pakai hidrolik waktu itu zaman itu. Iya, zaman itu pakai hidrolik 3 cucian pakai hidrolik yang bisa nggak ya. Tapi pokoknya saya memang kalau untuk berkebun saya terus juga berkebun lah ya juga lanjut. Setelah itu saya kepingin juga lah merasakan sebagai petani. Saya buka lahan, merinding badan saya buka lahan sendiri dengan tangan saya sendiri memang 11 hektar. Wow. Sendiri 11 hektar. Wow, luar biasa seorang Bribka, waktu masih seorang motam buka sendiri dengan luas yang begitu banyak 11 hektar. Itu awal mulai dari kayunya, kalau gesek saya nggak paham karena itu budaya gesek jadikan bahan papan, kayu balok-balok kecil-kecil itu memang saya tidak bisa. Tapi setelah itu ada balok chip, sini balok-balok yang dijual jadikan triplek itu. Saya motong, dijual. Udah dijual, baru ditumbang. Kayu yang bekas tumbang nanti kita potong lagi, kita jual jadi kayu api. jual lagi kayu. Kegigihan saya memang tidak ada pakai malu. Dulu tuh kata orang dusun ini gigi lah yang putih, muka ini hitam kalau kemana-mana. Karena banyak muka lahan 11 hektar luar biasa luasnya. Karena kita kita ini memang bukannya kita nggak mau ngasih dengan orang, karena kita mau merasakan sebelum kita memerintah orang, sebelum kita kamu kerja sama saya, kita tuh harus tahu dulu. Saya bisa di mesin, saya bisa buka mesin. Memang belajar atau tidak semua. Memang kita mau belajar itu kan tidak ada batas. Alhamdulillah sekarang lahan saya sudah menghasilkan yang saya buat itu berjalan waktu. Itulah termotivasi 2013
apa namanya ini 2009 lahan saya ini kan mulai ada hasil. Iya. 2009 mana? 2009 yang tanaman pertama itu tuh yang saya tanam. Saya memang mutasi ke Merangin yang saya pegang dulu parang. Oh, parang. Larang itu saya pegang dulu pertama kali. Itu kebun 2009 sampai itu udah mulai buah. Kita bercerita lagi tentang kayak mana sih saya bisa mendirikan koperasi ini kan? Iya. Awal mula apa keinginannya? Iya. Di situ mulainya saya mendirikan koperasi. Saya ini kan memang ada hasil dari tanaman yang saya tanam itu tadi. Berangkat di situ kita kan belum dapat hasil pertama itu rasa bangga rasanya itu hasil sawit waktu itu. Iya. Tapi jual ke tengkulak. Oh, dengan tengkulak juga ya? Nah, jual ke tengkulak. Saya pikir-pikir berjalan 4-5 kali nggak salah. Wah, ini tengkulak ini besar nih atau untung kan? Dalam pikiran bukan saya iri dengan orang dapat keuntungan, bukan. Itu sebagai motivasi. Iya, karena kita harus ada yang harus kita berbuat kan? Iya. Harus kita tuju. Wah, ini besarnya orang dapat keuntungan kan? Iya. Saya trip yang berikutnya sampai ke 5 ke 6 itu saya langsung, ini tidak bisa, ini saya langsung antar ke pabrik ini nih. Berjalan waktu ke pabrik itu, ini dipikir-pikir bawa 4 ton. Ini habis di jalan lah, habis uang jalan lah ini nih. Wajar lah, ini tengkulak ini nambah untung 200 ini juga kan. Nanti kita wajar lah ini karena kurs pembiayaan, muat, timbang, transportasi. Nah, ini saya harus punya motivasi lagi. Nah, terpikirlah saya merangkul petani. Saya punya gebrakan. Merangkul petani bukan seperti tengkulak-tengkulak lain merangkul. Saya memang merangkul. Dalam arti kata merangkul, saya mau bawa. Saya buat jalan petani-petani. Selama ini kalau tengkulak itu kalau buat jalan maupun perawatan jalan dia pasti minta sama petani. Nanti itu tuh setiap petani timbang ada kutipan untuk jalan. Tapi saya punya gebrakan. Saya tidak minta ke petani. Dengan cara saya mengangkut petani. Alhamdulillah, saya diterima petani. Semangat petani diterima ya? Kalau tidak terima petani, saya sampai memasok ke PKS buah dalam 1 bulan 400 ton sampai 500 ton Sebulan. dalam sebulan. Ini Masuk ke perusahaan pengolahan. Jadi beri waktu saya ini juga tidak mau berhenti di situ. Saya harus punya motivasi itu. Mana ini? Yang mana ini? Saya datang ke perusahaan. Kalau yang tepatnya perusahaan itu PKS itu pengolahan sawit itu PT Agrindo Indah Persada. PT Agro Indah Persada. Wilmar Group, dia itu tuh grup besarnya itu Wilmar. Saya datang ke manajernya. Pak, saya ini punya potensi. Saya sudah 400 sampai 500 ton
masuk buah ke perusahaan Bapak. Saya ini kepingin mau jadi supplier. Saya ingin jadi supplier. Apa kata dia? Kami tidak bisa lagi. Kami tidak bisa lagi buka supplier karena kami sudah banyak supplier. Dengan kecewaan saya ucapan itu, tapi saya tidak patah semangat. Tuhan menciptakan pemikiran kita ini kan, tentu kita harus punya motivasi kan. Nggak patah semangat. Kembali saya ke sana, saya mulai. Karena kita mau belajar. Saya belajar atau tidak? Apa sih kegunaan koperasi? Selama ini koperasi itu diidentik dengan simpan pinjam. Simpan pinjam. Ya, identik dengan simpan pinjam, diidentik dengan wadah setelah dapat hilang. Itu untuk koperasi. Kalau boleh katakan Merangi ini koperasinya 800 koperasi. 800, tapi 10% mungkin tidak ada yang penting. Jadi setelah itu 2017 tepatnya, koperasi saya